Assalamualaikum Baraya. Gimana kabarnya Baraya? Mudah-mudahan Baraya sehat dan banyak rezeki Baraya. Mudah-mudahan yang ingin beternak domba, yang punya cita-cita, mudah-mudahan cepat terlaksana Baraya. Sebagaimana cita-cita saya beternak domba, cita-cita sebelum beternak terwujud itu kira-kira 3 tahun. 3 tahun ya. Beternak dulu baru dikabulkan sama Allah setelah 3 tahun. Baraya berbagi nih ya. Ini berbagi pengalaman di mana dalam beternak domba itu ada kualifikasi ya. Kualifikasi itu sebenarnya ini bukan sesuai dengan keilmuan ya di bidang peternakan, tapi ini hanya membedakan saja. Jadi peternak itu katanya ada yang profesional ya, ada yang tradisional peternak domba tuh. Kok bisa begitu katanya? Ya begini Baraya. Ini gambaran secara umum antara tradisional dan profesional. Kalau tradisional itu memelihara domba hanya sebagai sampingan ya. Sampingan lah, dia bekerja, terus pulang bekerja dia mengarit untuk memberi pakan domba. Terus ciri berikutnya tradisional itu dia mengarit di lahan orang Baraya. Di lahan orang kadang dia dimarahi sama yang punya orang. Terus kadang-kadang nyari rumput itu jauh ya, dia tidak terduga kemana gitu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk tradisional itu jumlahnya tidak banyak. Untuk dombanya dia maksimal 10 lah ya, paling banyak juga 15 ekor. Itu ciri-ciri tradisional itu ya. Dia hanya sebagai usaha sampingan dan tidak termanajemen ya segala macamnya. Beda dengan yang profesional. Ya. Saya ada di mana gitu ya. Jadi di awal-awal itu saya juga sebagai peternak tradisional ya, mengarit. Makanya saya bisa menceritakan itu, mengarit di lahan orang, hujan, mau hujan pontang-panting nyali rumput yang nggak tahu tempatnya di mana gitu ya. Nah seperti itu. Nah seiring waktu ini karena ada proses belajar ya, ditakdirkan saya untuk mengikuti pelatihan tentang bagaimana sih beternak domba yang bagus gitu ya, yang berprogresif, yang ada berpenghasilan gitu ya, berpenghasilan. Nah, akhirnya di sanalah mindset ya dibuka. Oh, ternyata memelihara domba itu bisa menjadi usaha utama ya. Sebagaimana di pelatihan itu, karena di pelatihan itu di tempat yang kebetulan farmnya itu sudah besar ya, sudah ratusan lah waktu itu kalau nggak salah. Akhirnya mindset dibuka, ternyata bisa menjadi peternakan itu usaha utama. Karena selama ini kan karena di desa saya, jadi ya mengarit itu seperti itu, yang ngarit di lahan orang, yang nggak kuat saya juga. Waktu itu hanya nyampe kekuatannya 7, udah pontang-panting 7 ekor. Karena harus kerja dulu gitu. Nah, dari situlah mindset berubah. Oh, ternyata kita itu harus menjadi peternakan profesional ya, dalam artian dia bisa menjadi penghasilan utama ya, sebagaimana yang alhamdulillah saya laksanakan sekarang ya. Jadi saya bercerita itu berdasarkan pengalaman gitu ya, bukan hasil
gelembung sabun gitu kan, ada banyak petani gelembung sabun. Ya setahun sudah besar. Kalau saya sampai di titik ini sekitar 4 tahun ya, meniti sampai ada di posisi ini. Alhamdulillah ya, usaha bisa mencukupi kebutuhan ya, anak-anak, santren 2 orang ya, keluarga dan kehidupan sehari-hari, alhamdulillah. Nah, makanya saya mau berbagi ya, ini ya mudah-mudahan menjadi tip. Jadi begini, ketika dalam profesional itu ada beberapa manajemen ya yang harus dilaksanakan gitu, atau harus menjadi bahan acuan dalam memelihara domba. Karena ini sesuai pengalaman ya. Jadi saya ketika nyari rumput susah, oh ternyata rumput itu harus dimanajemen gitu ya. Nah, maka masuklah ya, saya mencatat gitu ya, mencatat ini untuk bahan berbagi ya sama peternak gitu ya, yang masih tradisional ya. Saya juga masih menempuh itu, bukan profesional besar, bukan. Jadi peternak dengan jumlah skala 30 35 ya, yang sekarang memiliki target tahun ini adalah 40 indukan, full 40 indukan, tidak dengan anak-anak atau jantannya, seperti itu. Jadi berprogres ya. Pertama adalah yang manajemen yang harus diketahui oleh peternak itu adalah, pertama adalah manajemen bank pakan. Jadi kalau sudah punya bank pakan itu harus dimanajemen. Bagaimana caranya si rumput itu bisa setiap hari panen gitu ya, dari hari ini di tempat ini, hari ini perputarannya sampai tercukupi ya, dalam 30 hari itu panen terus gitu ya, seperti itu manajemen pakan. Nanti saya akan rincikan satu persatu, tapi ini untuk kali ini saya hanya akan memberikan gambaran bagaimana manajemennya. Yang kedua, setelah kita mempelajari bank pakan, manajemen keduanya adalah manajemen pakan. Ini juga perlu, ketika pakan sudah ada, manajemennya juga harus punya gitu ya. Nah, harus dimiliki bagaimana komposisi ngasih makan domba, rumput apa, campurannya apa gitu ya, sampai bisa gemuk gitu ya. Terus manajemen kandang. Kandang juga harus dimanajemen ya. Bagaimana kita punya kandang koloni, kebetulan ini di belakang ini kandang koloni ya. Pertama saya tidak mengenal kandang koloni ya, mengawinkan, diturunkan, dikawinkan di luar gitu. Tapi sering waktu, oh ternyata untuk domba itu lebih efisien waktu punya kandang koloni. Nah, itu bagian dari manajemen kandang. Bagaimana punya kandang untuk melahirkan, untuk yang beranak, kandang untuk yang bunting. Nah, itu kandang untuk anak-anak, itu adalah bagian dari manajemen kandang. Kemudian selanjutnya adalah manajemen kawin. Nah, kawin domba itu harus dimanajemen ya. Bagaimana caranya dengan jumlah domba yang ada kita bisa menghasilkan domba yang melahirkan setiap bulan gitu. Nah, ini perlu dimanajemen begitu. Kemudian manajemen peranakan ya, anak-anak domba itu harus dimanajemen. Karena dari pengalaman yang saya alami ya, kalau tidak dimanajemen dengan baik, banyak domba-domba saya itu yang mati ya. Kita sudah senang ketika bunting, begitu lahiran ada yang meninggal, segala macam, banyak faktor lah ya. Dan itu harus dimanajemen ya. Setelah itu manajemen kesehatan yang harus diketahui ya, manajemen kesehatan. Nah, ini faktor paling dominan utama ya, ketika sudah menjadi peternak profesional. Kalau waktu tradisional saya tidak begitu peduli dengan kesehatan domba itu ya.
mau mencret, mau kutuan. Tapi ketika jumlah yang sudah lumayan itu ya, itu ternyata kesehatan itu diperlukan. Ada yang kembung, ada yang belekan, ada yang mencret terus-terusan, ada yang gudig ya, gudigan domba itu. Dia gatal gudi-gudi, makin lama makin besar. Itu harus di manajemen ya, masuk ke manajemen kesehatan. Bagaimana kembung, cacingan, nah itu masuk kepada manajemen kesehatan. Setelah itu tidak kalah dalam hal dipentingkan itu manajemen penjualan dan pembelian bakalan calon indukan atau kita beli ya. Menjual itu jangan sampai rugi, membeli jangan sampai tertipu. Nah, nanti seiring waktu kita juga akan mengenali orang-orang yang penyuplai ya, penyuplai domba yang bagus-bagus ya. Kalau di awal-awal juga karena belum paham, dikasih domba yang kecentet ceritanya, domba yang gimana kecentet itu, yang tidak sehat lah, kecil, jadi kecil tidak mau besar. Nah itu manajemen penjualan dan pembelian. Kalau penjualan jangan takut ya Baraya. Kalau sudah banyak itu orang beli domba itu datang, kita tidak usah memasarkan ya, sudah canggih. Begitu lahiran dipoto, orang datang untuk beli. Jadi tidak usah khawatir. Sekarang mah perbanyak dulu domba ya. Nah, yang harus perhatikan penjualan dan pembelian calon indukan misalnya atau anakannya. Yang terakhir ini ya biasa ini mah ya, semua perusahaan itu manajemen keuangan. Jangan sampai loss ya, loss dari hasil kita berusaha sekian tahun habis tertipu gitu ya. Jelas ini manajemen keuangan diperlukan. Seperti itu Baraya. Mudah-mudahan menjadi informasi ya untuk para peternak pemula. Ini saya khusus pemula ya, karena belum skala industri. Ya kita bercita-cita ke sana ya. Jadi dari tradisional yang naik kelas ke profesional dan nanti ke jenjang usaha ya, usaha besar gitu ya. Ya, seperti itu Baraya. Mudah-mudahan Baraya calon peternak atau yang sudah beternak bisa menjadi peternak yang besar ya, dengan jumlah domba yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.